Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa pada hari ini. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas. Eh, Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran apa? Matematika ya. Oke, matematika tentunya bukan hal yang susah ya. Apalagi pada pelajaran pada hari ini nih. Itu ya lumayan gampang, nggak susah kok. Gitu. Jadi sebelum kita belajar, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Amri Setiawan Darjoni atau bisa dipanggil Amri gitu ya. Jadi kalau ada uh, uh, anak-anak semua ketemu sama saya bisa panggil Pak Amri gitu ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang matematika, tentunya yang tidak sulit ya, yang tidak berkecimpung dengan berbagai rumus. Ya, itu kita akan masuk ke bab transformasi. Tuh. Untuk materinya, oh ya, sebelum masuk ke materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad, mana Mas Ahmad? Oh iya, ketua kelasnya ya. Oh iya. Lanjut Mas Anton. Ya. Asrul. Ya. Astri. Ya. Bahtiar. Ya. Bahrul. Ya. Fitri. Ya. Gina. Ya. Salma. Oh iya, angkat tangannya ya Mbak Salma. Salwa. Oh sebelahan, apa jangan kembar? Oh enggak kembar ya. Oke, lanjut ya Mas Wildan. Ya. Dan terakhir Mbak Zuleika. Mbak Zuleika nggak ada. Gimana Mas Ahmad, ada informasi tentang Mas Zuleika? Mbak Zuleika ya. Ada informasi tentang Mbak Zuleika? Oh sakit ya. Kita doakan semoga Mbak Zuleika bisa cepat-cepat sehat dan bisa gabung kita di sini lagi ya. Oke, untuk pelajaran yang kita akan pelajari tadi sudah saya sampaikan ya, bab transformasi. Untuk materinya bisa dilihat di buku cetak. Silakan dibuka dulu buku cetaknya. Ya, kita siap-siap dulu untuk belajar ya. Kita buka buku cetaknya, kita buka buku tulisnya gitu ya. Ya, silakan dikeluarkan. Ada yang nggak bawa buku? Ya, Mas Anton nggak bawa buku Mas? Ya, bisa ini Mas, gabung ke temennya yang bawa buku tadi ya. Ya, jangan rebutan ya bukunya, satu untuk berdua. Tuh. Oke, untuk bab transformasi ini bisa dilihat di halaman 124. Ada buku sekolah kita. Oke, sudah dibuka. Oke, sudah siap ya berarti ya. Tuh, oke, transformasi. Kita akan mempelajari beberapa hal dari transformasi ini. Oke, sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, ada apa aja sih di bab transformasi ini? Silakan anak-anak yang mau berpendapat. Ya, Mas Ahmad. Ya, gimana Mas? Ada apa aja sih Mas di transformasi ini? Ya, gimana Mas? Yang pertama, pergeseran. Oke, bagus. Selanjutnya, ada apa lagi Mas? Yang di belakang dengar suaranya Mas Ahmad nggak? Enggak ya? Oh ya, Mas bisa digedein lagi ya Mas volumenya?
Iya. Yang kedua lanjut. Pencerminan. Oke. Bagus. Yang selanjutnya. Udah Mas, cuma dua aja. Oh iya. Terima kasih Mas Ahmad karena telah memberikan pendapatnya. Oke, anak-anak yang lain ada yang ingin berpendapat? Ada apa aja sih sebenarnya di transformasi ini? Iya, silakan. Mbak Gina. Gina ya? Iya. Mbak Gina silakan. Yang pertama ada translasi. Oke. Bagus. Yang kedua? Yang kedua apa Mbak Gina? Ayo diingat-ingat lagi. Dibaca bukunya tuh. Kedua ada refleksi. Ya, bagus. Yang ketiga? Ya? Iya, rotasi. Bagus, Mbak Gina. Ada lagi? Dilatasi ya? Iya. Bagus, Mbak Gina. Ada lagi nggak? Yang kelima ada? Oh iya, nggak ada ya. Bener ya. Oke. Jadi bagus, Mbak Gina. Kita tepuk tangan dulu buat Mbak Gina ya. Ya. Jadi begitu ya Mas Ahmad ya. Kita akan mempelajari tentang 4 topik pada bab transformasi ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang translasi begitu. Translasi itu bisa dengan kata lain adalah pergeseran gitu. Oke. Oke, langsung saja kita mengingat ya, kita mengingat ke pelajaran kelas 9 kemarin. Tuh. Translasi itu apa sih? Pergeseran, iya pergeseran. Tapi definisinya yang lebih jauh gitu, yang lebih spesifik lagi. Gimana? Ada anak-anak yang mau berpendapat? Silakan Mbak Salma apa Salma itu? Salma ya? Oh iya. Silakan Mbak Salma. Translasi adalah pergeseran dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Oke, jadi transformasi adalah pergeseran dari satu titik ke titik yang lain ya. Untuk contohnya itu misalnya kita memindahkan sofa. Tuh. Kalau misalnya di rumah kita diminta tolong sama ibu kita, tolong pindahkan sofanya dari situ ke sini. Wah, dari situ ke sini ini ya. Aneh gitu ya. Misalnya dari pojok ke tengah gitu. Berarti itu adalah proses translasi sofa gitu ya. Oke. Misalkan kita mengingat dulu ya, mengingat translasi pada titik gitu ya. Oke. Tentunya kita belajar tentang diagram Cartesius ya dulu ya waktu kelas 9 ya. Oke. Ya, ini kira-kira diagram Cartesius masih ingat ya berarti ya. Yang punya sumbu X sama sumbu Y. Ya. Oke. Nah, ya. Ini kita punya diagram Cartesius. Ini nggak ada kapi dulu. Oke,
Ini diagram kartesius ya, kalau misalnya itu saya teman lupa gitu ya. Mungkin lupa lah pasti ya, belajar matematika kan nggak lupa dari diagram kartesius gitu ya. Jatuh. Ya, ini diagram kartesius. Misalnya kita punya titik, ini ya. Misalnya titik kita beri nama titik A, yaitu 2,1. Tuh. Titik A ini akan kita geser ke suatu tempat gitu ya. Oke, ada yang mau usul? Kita mau geser titik A ini ke mana? Ya, Mas Dimas. Oh salah, bukan Mas Dimas ya, Mas Ahmad. Ya. Oke, Mas Ahmad. Kira-kira pengen kita geser kemana ini titiknya? Geser ke sana. Ke sana itu kemana, Mas? Yang jelas, Mas. Geser ke atas ya. Ke atas. Oke, geser ke atas. Berapa satuan, Mas? 3. Oke. Kita geser ke atas. 3 satuan gitu, Mas Ahmad. Oke, digeser lagi nggak, Mas? Oh nggak usah, ya udah. Jadi langsung digeser ke atas 3 satuan. Oke. Jadi pada translasi ini geser ke atas itu berarti nilainya positif, bukan negatif. Jadi untuk translasi itu geser ke atas itu adalah pergeseran untuk untuk titik Y berarti ya. Titik Y itu sejauh X satuan, bukan sejauh N satuan, itu artinya transaksi tersebut digeser ke atas sejauh N. Dan untuk kalau misalnya ke bawah berarti dia negatif, betul ya. Jadi untuk atas atau bawah itu adalah transformasi untuk titik Y gitu ya. Oke, kalau misalnya geser ke kanan kiri berarti untuk titik X gitu ya. Kanan kirinya bisa dilihat dari sini ya. Kanan itu positif berarti kiri negatif gitu. Oke, kita punya titik 2,1 titik A ya, kita geser ke atas sejauh 3. Berarti kita geser, kita naikin ini titiknya 1, 2, 3 ya. Jadi di sini nah kira-kira kita kasih nama A aksen. Oke. A aksen 2,4 gitu. Karena ini bergeser 3 ke atas, jadi kita tambah 3. Karena geser ke atas itu kita tambahnya Y gitu ya. Oke. Ini pelajaran SMP dulu ya. Masih ingat ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar transformasi garis ya. Konsepnya hampir sama dengan konsep garis titik gitu ya. Oke. Ini bisa saya hapus ya. Oke. Ya. Jadi untuk translasi kita bisa tulis rumus untuk translasi itu seperti ini. Jika kita mempunyai titik A ya tadi ya, titik A X, Y, kurang dulu. Kita punya titik A X, Y, ditranslasi. Translasi itu simbolnya T gitu ya. Jadi kalau translasi sejauh A, B
kita akan menghasilkan sebuah titik, kita namakan aksen ya, aksen ya, saya kosongin. Nah ini nanti teman-teman sendiri ya. Jadi kan transformasi titik kan kita udah belajar gitu. Atau ada yang mau maju, silakan maju ke depan, kita isi dulu nih yang kosong. Bagina ya, Bagina maju, Bagina ngisi yang ini, yang bagian pertama. Terus Mbak Salma, silakan maju Mbak. Saya tulis dulu yang bagian sininya ya. Bagina silakan. Di sini apa? Oke, terima kasih Mbak Gina sama Mbak Salma. Oke, ya ini bentuk umum ya, bentuk umum dari translasi. Dan jika kita punya a titik x, y ditranslasikan sebesar a, b gitu, akan menghasilkan titik baru, yaitu x plus a dan x dan y plus b gitu. Jadi titik barunya adalah x plus a, y plus b gitu. Oke. Oke, berarti kalau misalnya kita punya garis nih, bentar. Ini hapus ya, kita hapus ya. Kita punya garis Y sama dengan X plus 2. Oke. Mana gambarnya? Gimana gambar? Coba Mas Asrul, Mas minta tolong saya Mas, bantu untuk menggambar grafik ini Mas. Ya. Ya, berarti di sini Mas. Oke, saya bantu. Ya, berarti ini garisnya menjadi ya, kira-kira begini ya. Ya, ini garis Y sama dengan X plus 2. Oke, misalnya garis X plus 2 ini akan kita geser. Tuh, akan kita geser sejauh berapa? Saya belum hafal ya, jadi saya lihat daftar aja ya. Mbak Fitri, mana Mbak Fitri? Oke, Mbak Fitri ini kita geser kemana Mbak? Ke kanan ya, kanan. Berapa Mbak? Satu aja, oh iya satu aja. Oke, satuan. Oke, bagus Mbak. Oke, lanjut Mbak Astri. Mbak Astri ya. Setelah geser ke kanan, kita akan geser ke mana Mbak? Ke bawah. Oke. Geser ke bawah. Berapa satuan Mbak? Satu-satuan juga. Oke, satu-satuan juga. Terima kasih Mbak Astri. Oke, gimana nih teman-teman? Kita biasa teman-teman. Ya, gimana nih anak-anak? Kita punya permasalahan. Itu garis Y sama dengan X plus 2 akan kita geser ke kanan satu-satuan dan ke bawah satu-satuan gitu. Gimana nih? Oke, berarti kita ya sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya? Tanggal 15. Ada yang ulang tahun tanggal 15? Oh nggak ada. Kalau berarti 15 itu 1 tambah 5 ya?
6, yang ulang tahun tanggal 6. Enggak ada juga, ya udah ganti bulan 6 berarti. Oke, ada 2 ya. Mbak Salma sama Salwa tadi yang kembar deh itu. Enggak kembar, tapi lahirnya barengan di bulan Juni ya. Tadi Mbak Salma udah, berarti Mbak Salwa ya. Ya Mbak Salwa, silakan dibantu saya untuk mengajukan. Iya. Ya. Atau disebutin dulu aja Mbak, kalau misalnya belum berani maju gitu. Ini kita geser kemana, ke kanan, terus harus gimana, terus geser ke bawah harus gimana gitu Mbak. Berarti ambil titiknya tadi ya, titik yang kita buat nyari persamaan ini berarti titik ini. Titik berapa Mbak? 0,2 ya. Kita ambil titik 0,2 sama min 2,0 gitu Mbak. Ya oke, berarti kita punya 2 titik. Ini saya hapus dulu ya. Udah catat tadi ya? Udah, oke. Berarti kita punya 2 titik untuk ditranslasikan ya. Berarti ini misalnya kita ambil titik A, sama di sini kita namakan titik B. Berarti kita punya dua titik ya. Berarti untuk dipastikan supaya dimana definisi garis itu kan 2 buah titik dapat dijadikan 1 garis gitu ya. Oke. Berarti kita punya titik A 0,2 dan B 2,0. Oke, ini kan akan kita geser sejauh apa ini, fungsinya gimana nih, fungsi dari translasinya tadi tanggal bulan 6 ya, bulan Juni ya. JUNI 10 JUNI kalau di belakang 4 huruf ya, berarti yang anak keempat. Oh, enggak ada ya, anak kedua semua ya di sini ya. Ada anak pertama. Ya oke. Atau kita cari yang 4. Sekarang bulan 3 ya, 4 kali 3 12. Berarti yang lahir tanggal 12 ada. Ada ya. Mas Wildan tadi ya. Mas Wildan benar ya? Oke, Mas Wildan. Ini Mas, fungsinya tuh apa sih Mas kalau misalnya kita geser ke kanan dan geser ke bawah? Fungsi translasinya itu silakan Mas. Berarti fungsinya ke Oke, terima kasih Mas Wildan. Gimana anak-anak, ini menurut Mas Wildan fungsinya adalah T1,1. Ada yang punya pendapat lain? Ya, Bagina. Silakan Mbak. Menurut Bagina ini udah benar apa belum? Belum ya? Menurut Bagina belum benar gitu. Menurut Bagina yang benar apa? 1,1. Yakin Mbak? Ya. Oke, saya tulis dulu pendapatan Bagina ya berarti. Pendapatan Bagina adalah 1,1. Oke. Oke, kalau misalnya menurut Mas Bahtiar setuju yang mana Mas? Pendapatnya Mas Wildan atau Bagina? Pendapatnya Bagina. Kenapa Mas? Oh iya, betul. Jadi betul ya, Mas Wildan. Pendapatnya Bagina yang bawah ini lebih tepat. Gitu. Jadi untuk nanti sudah saya sampaikan bahwa geser ke bawah itu satuannya minus gitu. Oke. Kita punya fungsinya berarti ya. Berarti kita masukkan ke bersama titik ini. Oke. 1,1.
Oke, kita dapat titik A aksen berapa nih, sama B aksen. Oke, oh kurang ini ya. Nah, oke, mirip juga ya. Ya nggak apa-apa. Oke, kita punya titik ini, yang titik 0,2 sudah mempunyai fungsi translasi yaitu 1,1. Jadi kita akan mendapatkan titik baru ya. Oke, apa titik barunya ini? Ya silakan angkat tangan, Mbak Salwa. Ya, gimana Mbak ini Mbak? Titik barunya apa? Jadinya apa ditambah apa sama apa ditambah apa? 0 tambah 1 sama 2 min 1. Oke, berarti 1,1 ya Mbak? Oke. Sekalian deh Mbak sama yang B nya sekalian. Yang B nya jadi 1,1. Ya ini tadi ya, jawabannya bener ya dari Mbak Gina tadi ya. Mbak Salwa ya, Mbak Salwa tadi. Mbak Salwa itu tadi jawab begini ya. Tadi kan gini, ini kita bisa peroleh dari jadi kita tulis ini ya, X aksen nih, kita bisa bilang X aksen sama Y aksen itu didapat dari fungsi transformasinya ditambahkan dengan titik awalnya X sama Y berarti ya. Ya, jadi bentuk ini transformasi ini itu bisa ditulis seperti ini ya. Gitu. X aksen itu adalah bayangannya, ya aksen itu juga bayangannya gitu ya teman-teman, anak-anak. Oke, kita punya fungsi transformasi 1,1 ya, berarti kita x y kita tambahin 1 sama y kita tambahin 1, berarti dari persamaan y sama dengan 2 x plus 2 itu sini kita dapatkan ya, kita dapatkan persamaan. Saya pindahin ke atas ini. Oke. X aksen sama dengan, kita masukin tadi ini ya, A nya itu yang fungsi transformasi ini kita masukkan dengan ini. Sorry ini ya, jadi X aksen sama dengan 1 plus X dan Y aksen dengan min 1 plus Y. Oke, ini kalau misalnya kita selesaiin lagi, kita tukar ya X nya, jadi X aksen min 1 sama dengan X, dan ini Y nya Y aksen plus 1 sama dengan Y. Oke, nah kita punya ini ya, kita punya titik X aksen sama Y aksen tuh. Oke, kita pengen cari nih persamaan garis barunya gitu. Oke, untuk mencari persamaan garis barunya kita substitusikan nilai X yang sudah kita dapat di sini, sudah kita dapatkan di sini, ini kita masukkan ke persamaan awal Y sama dengan X plus 2. Oke, misalnya berarti Y sama dengan X plus 2. Oke, kita substitusikan nilai ini, jadi Y aksen plus 1 sama dengan X aksen min 1 ditambah 2. Oke, berarti ini ya, Y aksen ini kita pindah ruas saja, kita jabarkan. X aksen ini kita jumlahkan jadi 1 ya, plus 1. Ini kita pindah ruas jadi min 1 gitu. Jadi Y aksen sama dengan X aksen gitu. Jadi untuk persamaan garis barunya itu Y
sama dengan Y sama dengan X ya. Oke, jadi garis Y sama dengan X plus 2 akan kita translasikan menjadi dengan ini ya, kita geser, kita translasikan ke kanan satu satuan dan ke bawah satu satuan, kita akan mendapatkan persamaan garis baru yaitu Y sama dengan X gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kita sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, oke, saya punya soal nih. Jadi ini ada soal. Jadi di sini saya jelaskan ya. Jadi di sini ada soal. Ini saya sudah siapkan, nanti saya bagikan ke anak-anak semua. Ini adalah lembar kerja per kelompok ya, nanti dibagi jadi 2 orang, atau nanti yang kan Mbak Zulaika itu nggak masuk ya, sakit tadi, kita nanti yang sendirian nanti bisa gabung ke salah satu kelompok aja. Ini soalnya, jadi ada, kita punya diagram kartesius. Silakan anak-anak berkreasi sekreatif mungkin gitu. Teman-teman anak-anak silakan sekreatif mungkin menentukan persamaan garis ya, persamaan garis, menentukan persamaan garis dan gambar di sini ya, gambar kartesius ini. Dan fungsinya sih di sini sudah ditetapkan ya, di sini sudah ditetapkan oleh saya, translasinya 2,1 gitu ya. Untuk translasinya 2,1, nanti silakan digambar juga bayangannya begitu ya. Oke, ini saya bagikan dulu. Ya, saya kasih waktu 15 menit ya, cukup ya. Ya, oh iya, kelompoknya saya langsung sama teman sebangkunya aja. Oke, silakan diskusi sama teman sebangkunya. Saya kasih waktu 20 menit untuk diskusi soal tersebut. Ya. Gimana Mas? Ada kesulitan? Ya. Ini nanti coba garisnya berapa Mas? Oh iya. Terus ditransaksikan ya. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke. Ya, bagus. Ya, dilanjut ya Mas ya. Oke. Ya, gimana sudah? Sudah 20 menit ini? Sudah ya? Oke. Silakan satu kelompok, Mas Anton sama Mas Ahmad. Silakan Mas, dipresentasikan gitu. Dijelaskan ke teman-temannya apa yang Mas garisnya itu seperti apa, terus transaksi dengan 2,1 itu garis barunya seperti apa gitu. Ya silakan Mas, dihapus dulu Mas. Nih fotonya. Ya, oke Mas, silakan dipresentasikan. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Mas Anton sama Mas Ahmad ya. Oke, gimana dari kelompok yang lain, ada yang ingin memberikan tanggapan atau dalam langkah-langkahnya Mas Anton sama Mas Ahmad tadi
ada yang terdapat kekeliruan gitu dalam bacanya. Ya, Bagina sama Mbak Astri ya. Gimana Mbak? Ada yang ingin ditanggapi dari presentasi ini? Oh iya, betul. Gitu. Gitu ya Mas Ahmad dan Mas Anton, tadi terdapat uh, sedikit kekeliruan pada ini ya tadi, pada bayangannya tadi lupa dikasih aksen Mas Anton sama Mas Ahmad gitu. Oke. Ada lagi? Ada ya? Oke. Ya, kita beri tepuk tangan lagi untuk Mas Anton sama Mas Ahmad. Oke, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke, jika tidak ada, silakan buka buku tulisnya. Buka dulu. Oke. Ya, silakan dibuka dulu buku tulisnya. Ya, saya akan diktekan satu soal untuk dikerjakan secara mandiri gitu ya. Soalnya adalah diberikan persamaan garis Y sama dengan 3x plus 5 akan ditransformasikan atau akan digeser dengan translasi T 6,8. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Ya, itu satu soal aja, kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum saya mengakhiri, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, oke, saya jelaskan lagi ya untuk terakhir ini. Ini bentuk umum dari translasi itu adalah x aksen, y aksen sama dengan a plus b ditambah x, y. Ini adalah jika kita tulis dalam bentuk matriks. Kalau misalnya dalam bentuk umumnya itu seperti ini: a, x, y ditranslasikan sejauh a, b menghasilkan bayangan detik-detik a aksen, x aksen, y aksen gitu. Dimana x aksen itu x tambah a, y aksen itu y tambah b gitu. Ya, sekian. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.